saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup dan berkuasa. Terpuji-pujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya besar bagi kita, keselamatan, hidup yang kekal, kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan anugerah-Nya, berkat-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita bernapas pada hari ini semua bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena firman Tuhan yang telah menciptakan kita dalam firman-Nya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus ada kasih, ada nasihat, ada penghiburan, ada belas kasihan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya biarlah sukacita kita bertambah di dalam Dia, dan biarlah kita hidup bersama-sama dengan keluarga kita, dengan sesama kita, sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa, hidup bersama-sama. Jangan kita, saudara terkasih, hidup bersama-sama mencari kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia, kepentingan sendiri, diri sendiri yang terkasih. Tapi kita biarlah secara hidup kita bersama-sama saling merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi pikirkan juga kepentingan orang lain, saudara terkasih. Itulah kehendak Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus merendahkan diri, jangan mementingkan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri dalam pikirannya yang sia-sia untuk menerima puji-pujian. Tetapi biarlah kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan memikirkan juga kepentingan orang lain. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi biarlah kita sebagai anak Tuhan menaruh pikiran yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggapnya sesuatu yang harus dipertahankan, tidak menganggap suatu kesetaraan sehingga mempertahankan, tetapi Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi manusia dan mati dan disalibkan. Sebab itulah Allah Bapa Tuhan kita meninggikan dia sehingga namanya di atas segala nama, baik yang di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, sehingga di dalam namanya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa Tuhan kita. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan menaruh pikiran seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Jangan kita meninggikan hati, meninggikan diri, tapi biarlah kita merendahkan hati, merendahkan diri seperti Yesus Kristus yang telah, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap suatu kesetaraan, tetapi telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Kristus ada kasih, ada nasihat, ada persekutuan dalam roh, ada belas kasihan, ada kasih mesra. Oleh karena itu, tambahkanlah sukacita kita. Biarlah kita bersama-sama hidup dalam satu pikiran, satu tujuan, satu roh,
saling merendahkan hati, merendahkan diri, memikirkan juga kepentingan orang lain. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang gila hormat dalam pikirannya yang sia-sia. Tetapi biarlah kita hidup juga di dalam Yesus Kristus, dalam pikiran Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Baiklah saudara terkasih, sekarang saya mau bersaksian dalam firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata, saudara terkasih, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12, kita akan baca firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang menyelamatkan kita manusia dari dosa. Amin, haleluya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allahmu yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak dan kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan bersungut-sungut, tetapi kerjakanlah pekerjaan itu dengan sukarela, dengan rendah hati, saudara terkasih, sesuai dengan firman Tuhan, agar kita menjadi bintang-bintang di tengah-tengah dunia yang bengkok dan gelap ini, dan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, jangan hanya pada waktu kelihatan, tetapi juga pada waktu tidak kelihatan. Dan biarlah Allah yang mengerjakan segala sesuatu yang di dalam kita sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang bengkok dan gelap ini. Betapa firman Tuhan, saudara terkasih, kita harus bertekun di dalamnya dan tidak goyah dan tidak gentar dan tidak bergeser dari Injil keselamatan ini, saudara terkasih. Tidak bergeser walau bumi bergoncang, langit berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab itu saudara terkasih, kita harus membaca firman ini, membaca firman yang hidup dan berkuasa ini, saudara terkasih. Firman yang hidup dan berkuasa ini kita membaca, kita renungkan, dan kita lakukan. Dan biarlah firman itu tinggal di dalam hati kita, menerangi hati kita yang gelap ini, dan kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter firman, pelaku-pelaku firman, dan Roh Kudus yang memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran dan mewahyukan firman itu di dalam setiap langkah kita, supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga kita membuang segala kejahatan yang begitu banyak itu, segala kotoran dan kejahatan yang banyak itu di dalam keinginan daging, nafsu dunia, keinginan-keinginan yang membawa kita kepada berbagai-bagai kecemaran,
berbagai-bagai dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita jatuh dalam berbagai-bagai lumpur-lumpur dosa, mandi lumpur, jadi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Jangan saudara terkasih, jika anak Tuhan sudah diselamatkan, bertekunlah di dalam iman. Jangan goyah lagi, jangan bergeser pada Injil keselamatan, tetapi teguh bertekun dalam iman, saudara terkasih. Dan senantiasa undang Roh Kudus yang telah memateraikan kita ketika percaya kepada Yesus Kristus, menjadi materai bagi kita. Saudara terkasih, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus yang merupakan jaminan bagian kita untuk menerima seluruh penebusan itu, untuk menjadi milik Allah, untuk memuji-muji kemuliaan Allah. Roh Kudus itu adalah materai, saudara terkasih. Roh Kudus itu adalah materai bagi kita, adalah bagian bagi kita, jaminan bagi kita untuk menerima seluruh penebusan, untuk menjadi milik Allah sendiri, untuk memuliakan, memuji-muji kemuliaan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hendaklah kita bertekun di dalam iman, melayani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melayani, saudara terkasih, agar kita bertumbuh, senantiasa bertumbuh dan beroleh kasih karunia, banyak kasih karunia, saudara terkasih. Ada 9 kasih karunia hikmat, mengajar, menasihati, keperkasaan, membedakan roh, dan lain sebagainya, saudara terkasih. Anak-anak Tuhan diperlengkapi untuk dapat menjadi alat-alat Tuhan, mempersembahkan korban-korban rohani bagi Yesus Kristus Tuhan, yang telah menebus kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Dan Yesus Kristus adalah pengharapan kita untuk menerima kemuliaan yang kekal. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, biarlah hari-hari yang begitu jahat ini, saudara terkasih, kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak cara iblis untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, senantiasa membaca firman, hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran. Dan kita pakai segala perlengkapan senjata Allah itu, berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan, beritakan firman damai sejahtera, berperisaikan iman untuk memadamkan api panah iblis yang meluncur pada siang, pada malam, setiap waktu. Dan kita terima ketopang keselamatan, pedang roh firman Tuhan. Dan biarlah kita di dalam perjalanan hidup ini senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, di dalam perlindungan Tuhan Allah yang Maha Tinggi dengan kuasanya yang ajaib, sehingga kita, saudara terkasih, dengan membaca firman ini, saudara terkasih, setiap hari, pagi, siang, malam, kita membuat diri kita, ya saudara terkasih, semakin kecil. Tetapi Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan, adalah cahaya. Yesus Kristus Tuhan adalah gambaran Allah, semakin besar di dalam diri kita, sehingga apapun musuh yang diluncurkan pada kita oleh iblis dalam segala siasatnya, Yesus Kristus Tuhan di dalam kita, itulah yang berperang bagi kita. Banyak cara iblis untuk menjatuhkan manusia, saudara terkasih, lewat sakit penyakit,
ekonomi, lewat keluarga, lewat saudara-saudara kita, saudara terkasih. Terlampau banyak cara-cara iblis untuk menjatuhkan kita, saudara terkasih. Oleh karena itu, kita harus membaca firman ini. Membaca firman ini yang hidup dan berkuasa ini. Dan kita harus bertekun di dalamnya. Harus bertekun di dalamnya. Agar kita tidak goyah, tidak bergeser dari Injil keselamatan ini, tetapi teguh di dalam iman, dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita di dalam hidup ini senantiasa hidup merendahkan hati, merendahkan diri, terima firman, karena dalam kesombongan, saudara terkasih, malaikat-malaikat pun, saudara terkasih, jatuh karena kesombongan. Apalagi kita manusia daging ini, belum sempat kita menjadi ada di surga, kita di bumi. Kalau malaikat itu sudah di surga sebagai malaikat pemuji-pemuji, tapi mereka jatuh karena kesombongan mereka. Dan kita sebagai manusia, apalagi kita, saudara terkasih, harus merendahkan hati, merendahkan diri. Jangan sombong, rendahkan hati, rendahkan diri. Baca firman. Karena tanpa firman kita debu tanah, tak ada artinya apa-apa. Diinjak-injak orang. Tapi dengan membaca firman Yesus Kristus Tuhan, semakin besar di dalam kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pemulihan, ada kelimpahan, ada kemuliaan, keselamatan yang kekal. Baik itu baca firman, saudara terkasih. Jangan kita hanya jadi debu tanah terus. Hidup di dalam dunia ini debu tanah, saudara terkasih. Terus jadi debu tanah. Harus menjadi bintang. Itu dengan membaca firman. Menjadi sama, serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Adalah terang, sumber terang. Kemuliaannya, kuasanya. Saudara terkasih yang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita semakin teguh di dalam iman, jangan bergeser dari Injil keselamatan, bertekun di dalam iman, bertekun membaca firman, bertekun berbuat baik, saling mengasihi, jangan mementingkan diri sendiri untuk menerima puji-pujian yang sia-sia, tetapi kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengutamakan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dan hendaklah kita sehati sepikir, sehati setujuan, dan pikiran Kristus hendaklah ada di dalam kita, yaitu walaupun dalam rupa